Oke, guys, suaranya kedengeran nggak ya? Oke, ini lagi mau live dan coba dong, takutnya suara gue nggak jelas karena ini gue baru pertama kali coba live di Facebook dan di Instagram secara bersamaan. Gue lagi pakai aplikasinya StreamYard. Kalau yang bisa dengar suara gue komen bisa denger ya? Tapi harusnya sih bisa ya. Oke, oke, langsung aja ya, guys. Jadi halo semuanya, sebelumnya gue juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast gue di bigthinkers.id dan menyempatkan berkomentar di Reels dan video shortnya. Jadi gue tahu banget setelah podcast itu tayang, ada banyak sekali ya respon yang masuk, baik yang setuju maupun yang kontra. Again, gue refresh juga yang kemarin ini Reels yang akhirnya goes viral, entah itu di TikTok dan juga di Instagram itu, yang ketika gue lagi ngebahas mengenai perspektif gue sebagai seorang istri terhadap suami, di mana gue ada ngomong kalau gue sebagai istri itu gue selalu memposisikan suami gue itu levelnya lebih tinggi dari gue. Terus juga di reels yang kedua yang viral juga, di situ gue ada ngomong juga bahwa akan menjadi problem jika ketika istri bekerja dan suami juga bekerja lalu istri lantas menganggap dirinya equal dengan suami. Nah, memang di situ gue ada ngomong seperti itu karena sekali lagi konteksnya adalah interviewer menanyakan pendapat gue sebagai istri. Jadi gue bukan mengeneralisasikan bahwa semua istri harus bersikap seperti itu. Oke? Okay? Sehingga tentu saja responnya ada yang bilang, kok Cici kayak merendahkan posisi wanita sih, bukankah wanita dan pria itu harusnya equal? Ada juga yang bilang, bener banget nih, istri harus tetap menghormati suami apapun keadaannya. Bahkan ada yang mengkhawatirkan juga nih ya dari responnya, kalau pandangan gue ini malah akan dimanfaatkan oleh suami-suami yang otoriter. Makanya di live ini gue mau lebih memperjelas maksud dari apa yang gue sampaikan di podcast tersebut. Sekali lagi itu adalah podcast yang durasinya sebenarnya 25 menit sampai actually yang dibagi sampai 3 video ya di YouTube-nya bigthinkers.id. Namun kan dibikin reels sehingga kan menjadi potongannya semenit. Tentu saja banyak sekali respon yang mungkin tidak memahami konteks keseluruhannya, jadi hanya langsung melihat dari konteks 1 menit tersebut. Oke, lanjut lagi. Intinya menurut gua ya, setiap orang itu pasti punya pandangan yang terbentuk dari proses belajar, baik pengalaman hidupnya dan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya kan? Jadi apa yang gue sampaikan di podcast itu tentu saja adalah hasil dari perjalanan hidup gue sendiri. Dan gue sama sekali nggak bermaksud mengatakan bahwa pemikiran orang lain itu salah. Nggak pernah ya ada kata-kata seperti itu. Atau pemikiran gue yang paling benar. Nggak, gue nggak pernah ada ngomong kayak gitu. Ya, karena kita semua memiliki latar belakang dan cerita hidup yang berbeda. Dan itulah yang bikin kita unik. Nah, sekarang gue bahas satu persatu. Posisi suami dan istri dalam rumah tangga. Oke, di podcast gue dengan si Big Thinkers ini, waktu itu gue di interview Sunil Tolani, gue bilang kalau gue selalu memposisikan suami gue sedikit lebih tinggi dari gue sebagai istri. Ini bukan berarti gue merendahkan diri gue sendiri atau semua wanita harus seperti itu. Tapi ini adalah cara gue menjaga keseimbangan dalam hubungan rumah tangga gue berdua dengan laki gue. Jadi gue tuh ngeliatnya gini, kayak hubungan, contohnya lah ya, kayak hubungan abang dan adik perempuan. Walaupun si adik perempuan ini bisa lebih pintar, lebih mandiri, atau bahkan lebih sukses, tentu saja tetap saja ada rasa hormat tertentu yang secara natural diberikan ke abangnya. Ya nggak sih? Nah, gue menerapkan prinsip yang sama dalam pernikahan gue yang kedua ini. Jadi ingat ya, gue itu cerai sekali. Setelah cerai, setelah 6 tahun gue menjalin pernikahan dengan suami yang pertama. Suami gue yang pertama itu warga negara Kanada, bule Kanada. Oke. Okay? Dan itu bertahan selama 6 tahun dan kita pun pisahnya baik-baik dan bisa dipastikan pisahnya juga bukan karena ego gue sebagai istri, bukan. Itu kan salah satu contoh ya nggak sih, yang salah satu akumulasi yang terjadi di pernikahan yang pertama. Dan gue menikah lagi di waktu usia gue yang ke-30
dan sudah menikah sekarang di usia gue ke-29 gue menikah lagi dan sudah punya anak 1 juga dari pernikahan kedua, dan itu baik-baik saja. Sudah 13 tahun menikah dengan suami yang sekarang, baik-baik saja. Dan suami juga tahu kalau gue ada di interview pun menjawab seperti itu, menceritakan mengenai pernikahan yang pertama, dan dia pun juga tidak keberatan karena memang konteksnya ketika gue sharing itu bukan ngomongin aib, bukan ngomongin hal yang gimana, tapi untuk pembelajaran. Oke, sekali lagi itu udah clear ya. Jadi gue nikah 2 kali, yang kedua masih berjalan. Doakan supaya langgeng terus sampai maut memisahkan. Yang pertama memang gagal, tapi hubungan gue dengan mantan itu baik banget, pisahnya baik-baik, bener-bener baik. Karena gue juga ada anak dari pernikahan pertama, ya. Udah jelas ya. Jadi bukan gagal 2 kali ya, gagalnya hanya sekali. Oke. Doain gagalnya cukup sekali saja. Oke, gue ulang lagi ya. Jadi sekali lagi contohnya itu bagaikan analoginya kalau misalnya gue mengatakan posisi suami lebih tinggi daripada istri, itu mirip analoginya sama aja kayak seorang adik perempuan terhadap seorang abangnya gitulah. Dimana tetap aja ada rasa hormat tertentu yang secara natural gitu ya kita kasih ke abang gitu kan. Inilah yang gue terapkan prinsip yang sama dalam pernikahan gue. Jadi bukan berarti tuh jomplang banget. Maksudnya tuh jomplang banget tuh misalnya gini, kalau suami gue ada di level 15, misalnya di level 15 nih, gue memposisikan diri gue tuh di level 14. Deket lah, gak jauh. Tapi tetap ada gap kecil di mana gue menghormati dia sebagai kepala keluarga. Karena buat gue, hubungan suami istri yang sehat itu bukan soal siapa yang lebih hebat gitu loh, atau siapa yang lebih dominan. Karena ini tuh soal bagaimana kita bisa saling melengkapi, saling menghormati, dan saling mendukung gitu. Nah, lalu poin yang kedua nih, yang banyak yang rame. Kenapa lu tidak menganggap diri lu equal dengan suami lu gitu kan? Kenapa nggak equal, Ci? Lu kerja, suami kerja, atau misalnya saya sebagai istri kerja, suami saya kerja. Kenapa saya tidak boleh menganggap diri saya equal dengan suami? Itu terserah, itu pandangan lu gitu kan. Gue tidak bisa memaksakan pandangan gue terhadap kalian gitu kan. Karena sekali lagi semua orang memiliki latar belakang masalah yang berbeda, latar belakang pemikiran yang berbeda. Jadi again, kalau di gue, kenapa gue tidak menganggap diri gue equal dengan suami gue dan tidak mau menganggap diri gue equal dengan suami gue gitu ya. Ya, again karena gue kan sempat bilang tuh di podcast kalau gue tidak pernah memposisikan diri gue equal dengan suami walaupun gue juga bekerja. Kenapa? Karena gue percaya ketika gue mulai berpikir bahwa gue harus equal, dalam artian gue sama hebat, sama berhak, sama dominannya, ujung-ujungnya khawatirnya bisa memicu konflik. Contoh sederhana, kalau gue udah merasa setara dengan suami dalam segalanya, mungkin akan ada saat di mana gue mulai kehilangan rasa hormat ke dia. Gue jadi berpikir bisa aja dong, kenapa harus dia bikin keputusan? Kenapa gue gak bisa? Dari situ kan komunikasi bisa rusak dan rasa saling menghormati perlahan bisa hilang. Ya, jadi sekali lagi jawaban gue di podcast tersebut adalah pemikiran gue untuk diri gue sendiri. Oke, dimana gue tidak mau menganggap diri gue equal dengan suami untuk mencegah hal-hal seperti itu. Dan penting untuk gue garis bawahi ya, itu semua jawaban gue adalah cara gue ya di keluarga gue sendiri menjaga harmoni di rumah tangga gue. Jadi bukan berarti semua orang harus menerapkan cara yang sama. Karena sekali lagi setiap orang punya dinamika dan nilai yang berbeda-beda. Nah kemudian ada lagi responnya yang kan banyak yang nanya gini nih. Gimana Ci kalau suaminya malas-malesan, gak mau kerja? Masa istri harus tetap respect? Ya nggak? Nah sekali lagi menurut gue, hubungan itu selalu 2 arah. Tentu saja gue tidak berkata bahwa hubungan pernikahan itu sifatnya harus transaksional gitu ya, harus lo kasih gue balas atau take and give. Bukan konsepnya seperti itu juga. Tapi tetap yang namanya, walaupun kita bilang yang namanya pernikahan itu harus tulus, ya kan? Tetap di dalam hidup itu ada yang namanya aksi dan reaksi, ya nggak sih? Karena suami begitu, makanya istrinya begitu. Karena istrinya begitu, makanya suaminya begitu. Ya meskipun kita menamakan itu apapun itulah, pasti ada sebab akibat, ya kan? Jadi makanya di sini gue tidak mau menggunakan kata-kata hubungan itu harus transaksional, enggak. Hubungan itu selalu pasti 2 arah.
Hormat itu, ya kan, hormat itu, istri hormat kepada suami, misalnya. Bukan berarti kita menutup mata terhadap kekurangan pasangan. Jadi seandainya suami yang kalau di sini ada yang komplain, gimana sih kalau suami males-malesan, nggak mau kerja, gini-gini, masa gue harus respect sama dia gitu kan. Jadi ini contohnya, kalau suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, tentunya istri berhak mengkomunikasikan itu dengan baik. Karena hormat bukan berarti diam dan menerima saja, tapi justru berani menyampaikan apa yang salah dengan cara yang membangun dong, tentu saja. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Sebaliknya, biar fair nih, ada juga kasus di mana suaminya sudah baik banget, tapi istrinya malah nggak tahu diri. Ini ada yang komen seperti itu ya. Bukan gue yang bilang istrinya nggak tahu diri. Apakah suami harus terus bersabar tanpa batas? Tentu saja enggak. Disitulah pentingnya saling refleksi. Kalau ada yang salah dalam hubungan, kita nggak bisa cuma tunjuk jari ke pasangan. Kita juga harus introspeksi diri, apa yang bisa gue perbaiki dari diri gue sendiri. Oke, karena ini semua adalah proses pendewasaan dan tentu saja pilihan hidup ya. Jadi yang gue sampaikan di podcast itu adalah hasil dari proses belajar gue sendiri. Dan gue percaya ya, semua orang itu punya perjalanan pendewasaan yang berbeda. Apa yang cocok buat gue, belum tentu cocok buat orang lain, dan itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Oke, nggak ada yang salah. Gue juga paham ya, pasti ada banyak pasangan di luar sana dengan dinamika yang jauh berbeda dari gue gitu loh. Mungkin ada yang struggling dengan pasangan yang nggak sesuai harapan, atau bahkan merasa salah pilih. Tapi sekali lagi pada akhirnya ya, hidup itu, menurut gue lagi ya, 99% adalah pilihan kita sendiri. Hidup itu, gue ulangin ya, hidup itu 99% adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita nggak mengubah keadaan, berarti secara nggak sadar, kita memilih untuk tetap bertahan di situasi tersebut. Ini ada quote sederhana dalam bahasa Inggris yang gue suka. When you're not changing, actually you're choosing. Ketika lo nggak berubah, sebenarnya lo tuh sudah memilih, itu adalah pilihan lo. Tapi sekali lagi, ibaratnya kalau mungkin dari yang komentar-komentar yang ada yang tidak happy dengan hubungannya, tidak merasa terpenuhi secara sempurna atas pilihan hidupnya. Pertanyaannya tentu saja balik lagi adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan, apa yang bisa lo lakukan untuk memperbaiki keadaan itu sendiri. Karena hubungan itu nggak akan berubah kalau kita sendiri nggak mau berubah. Jadi gue live kali ini bukan untuk mengajarkan atau memaksakan pandangan gue ke orang lain. Ini adalah refleksi dari perjalanan hidup gue yang gue bagikan karena mungkin bisa jadi, inspirasi atau bahan diskusi buat yang nonton lah ya. Kalau emang pengen didiskusikan sendiri dengan pasangan. Karena gue percaya hubungan suami istri yang sehat itu bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Oke? Tapi soal gimana kita saling mendukung, terus menghormati, dan kalau ada perbedaan pendapat, ya itu wajar. Tapi jangan jadikan perbedaan itu alasan untuk saling menjatuhkan gitu loh. Jadi mari deh kita tuh belajar gitu untuk lebih memahami perspektif orang lain. Karena semua orang sekali lagi punya cerita dan proses pendewasaannya masing-masing, dan yang terpenting apapun yang kita pilih dalam hidup, pastikan itu membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan buat yang saat ini hubungannya enggak lagi baik-baik aja. Oke, yang bilang ya kalau suami gue gini gimana Ci, kalau bini gue gini gimana Ci, bla 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 bla. Pertama-tama nih ya, kalau hubungan lo sama pasangan lagi nggak baik-baik aja, coba deh direnungin dulu, oke? Renungin ini deh, karena gue percaya banget, semua orang yang hadir di hidup kita itu nggak pernah ada yang namanya kebetulan. Dan mungkin kalau gue bisa bagi ini ke dua hal gitu ya. Ada dua faktor utama kenapa, ini menurut gue ya, ada dua faktor utama kenapa seseorang tuh bisa hadir di hidup kita ini. Yang pertama, orang tersebut hadir karena refleksi dari diri kita sendiri. Orang yang ada di sekitar kita seringkali adalah cerminan dari nilai, energi, dan kualitas diri kita. Ibaratnya, kalau kita nilainya 10, kemungkinan besar kita akan dipertemukan sama yang nilainya juga 10.
Tapi kalau kita masih di level 5, ya jangan kaget kalau yang datang ke kita juga serupa. Jadi ini tuh berlaku dua arah karena kita menarik dan ditarik oleh energi yang sama. Itu adalah faktor pertama, mengapa orang tersebut hadir di hidup kita. Faktor kedua, ya itu udah rencana Tuhan lah untuk pendewasaan kita sendiri. Pernah gak sih kita mikir ya, kadang tuh Tuhan kasih orang yang mencintai kita secara tulus, supaya kita tuh bisa belajar apa sih itu kasih tanpa syarat. Tapi di lain waktu, kenapa ya kok Tuhan menghadirkan orang yang menyakiti, meninggalkan kita? Kenapa gitu loh? Bisa jadi supaya kita tumbuh, supaya kita ngerti arti kesabaran, keikhlasan, bahkan belajar bangkit dari yang namanya keterpurukan. Jadi kalau misalnya kayak gitu nih ya, kenapa ada cewek yang udah speknya tuh bidadari gitu loh, tapi dapat suami yang, ini maaf aja ya misalnya, kelakuannya itu jauh dari harapan. Atau mungkin ada cowok yang hatinya tuh udah kayak malaikat, tapi dapat istrinya tuh yang nyusahin banget. Dan itu kan sekali lagi apa yang kita lihat adalah yang kita lihat kan. Kenapa kok suami itu dapat istrinya kayak gitu? Kenapa istri kayak gitu dapat suaminya kayak gitu? Kalau ngomongin dari apa yang kita lihat, jawabannya pasti simple. Karena kita nggak tahu apa yang ada di balik pintu rumah orang lain. Yang terlihat sempurna di luar belum tentu sama di dalam. Bisa jadi cewek yang speknya beda dari itu ternyata punya luka batin atau insecurity atau enggak pede atau gimana yang kita nggak lihat gitu loh. Sehingga walaupun ini cewek speknya udah beda dari, dia itu malah settle-nya, malah berlabuhnya sama pasangan yang justru tidak menghargai dia gitu. Dan bisa juga cowok yang berhati malaikat itu kenapa dipertemukan dengan istri yang modelnya seperti itu, yang nyusahin kasarnya gitu ya. Bisa jadi karena rencana Tuhan mempertemukan dia dengan istri seperti itu untuk mendorong dia belajar lebih tegas dan tahu batasan-batasan dalam hidup. Mungkin ya, I don't know, ya kan yang namanya rencana Tuhan itu kan seringkali melampaui nalar logika kita kan. Jadi ada yang hadir untuk kita bantu menjadi pribadi lebih baik. Ada juga yang hadir justru untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik atau untuk memberikan pelajaran berharga. Jadi maksud gue, orang tuh bisa hadir di kehidupan kita tuh antara dia nolong kita atau kita nolong dia, atau ya sebaliknya. Seperti itulah. Kayak contohnya nih mungkin lu pernah ketipu duit kecil di masa lalu. Tapi justru dari pengalaman itu kan lu jadi lebih waspada kan, sehingga di masa depan lu juga karena udah waspada duluan nih, Tuhan tuh sebenarnya lagi ngejagain biar lu jangan sampai ketipu dengan kerugian yang lebih besar gitu. Oke, itu contohnya aja lah. Jadi hal-hal seperti itu ada reasons, dua faktor yang tadi ya. Yang pertama adalah ada orang hadir ke kehidupan kita karena refleksi dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua ya memang rencana Tuhan yang kadang di luar nalar logika kita. Kenapa ya gue dikasih pasangan seperti ini? Apa yang gue harus belajar sih? Kayak gitu loh. Sehingga kalau misalnya pasangan sampai tidak sesuai harapan, ibaratnya sekarang kalau lu ngerasa pasangan lu jauh dari harapan setelah menikah lu baru ngerasa pasangan lu jauh dari harapan lu. I don't know ya, coba refleksi lagi ya. Misalnya nih ya, kasus di mana mungkin ada cewek curhat ke gue, ada yang ngeluh gitu loh, suaminya malas kerja dan malah nyuruh dia yang nyari duit gitu loh, nyuruh bininya nyari duit. Ini kan kita juga harus lihat tuh case by case ya, kita lihat dulu. Pasti gue tanya ke si cewek ini, misalnya cewek ini ngeluhnya gitu, apakah tanda-tanda itu sudah kelihatan sebelum nikah? Misalnya dia bilang, ya Ci, gue punya laki tuh gak mau kerja, malas banget, malah dia nyuruh gue kerja, sementara dia begini. Pasti pertanyaan pertama adalah, apakah tanda-tanda itu sudah kelihatan sebelum lo memutuskan menikah sama dia? Karena kalau sejak pacaran dia udah gak punya inisiatif, malas kerja, atau hidupnya, sorry to say, berantakan, tapi lo tetap memilih menikah dengan dia, itu kan berarti kamu sudah menerima dia apa adanya di saat itu. Sehingga pilihan ini terjadi karena pilihan lo sendiri. Maksudnya, kejadian ini terjadi karena pilihan lo gitu loh. Lalu misalnya pertanyaan kedua, enggak Ci, dulu dia waktu pacaran mah gak kayak gitu, pas nikah malah kayak begini, gue berasa ketipu. Jadi kalau misalnya dia berubah setelah menikah, apa penyebabnya? Dia berubahnya setelah menikah, apa penyebabnya?
Apakah waktu pacaran dia pura-pura mapan untuk menarik perhatian lo gitu kan? Misalnya tampil seolah dia tajir lah, kaya lah, padahal duitnya hasil minjem. Atau mungkin ada kebiasaan lo yang bikin dia ngerasa, ya udah istri gue kan udah bisa diandelin nih, nggak butuh gue, ya udah gue santai aja. Jadi semua itu kan case by case ya, semua itu perlu dipahami lebih dalam. Karena yang namanya ada orang setelah menikah tiba-tiba berubah, atau setelah sekian tahun menikah mulai kok berubah kalau dibandingkan ketika awal-awal nikah. Yang namanya perubahan itu kan tidak instan. Selalu ada pemicunya. Makanya kenapa gue selalu bilang sebelum lu nunjuk orang, lu tunjuk diri sendiri. Lu lihat diri sendiri lu tuh kenapa. Bukan berarti maksudnya menyalahkan diri sendiri, enggak. Tapi refleksi diri sendiri juga gitu loh. Jadi bukan cuma ini semua gara-gara lu, gara-gara lu, gara-gara lu. Gara-gara guanya apa gitu. Lu mesti bisa melihat itulah. Seperti itu ya. Again, akhir kata ya, hidup adalah pilihan, ya kan? Makanya gue suka banget sama quote yang tadi gue mention itu. If you are not changing, you are choosing. Artinya kalau lu gak mau berubah atau gak berusaha memperbaiki keadaan, itu artinya lu sebenarnya memilih untuk bertahan dalam situasi tersebut. Karena ini yang gue percaya, hidup itu 99% adalah 99% adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Kalau lo merasa gak bahagia, coba deh cek, apakah lo udah berusaha untuk memperbaiki? Apakah lo udah cari cara supaya keadaan jadi lebih baik? Tapi ini tolong jangan disamakan ini dengan ini ya. Maksudnya beda loh ya sama hal-hal yang memang takdir. Kan tadi kan gue bilang 99% hidup itu adalah pilihan. Beda dengan takdir, misalnya terlahir dengan kondisi tertentu yang tidak bisa diubah. Misalnya lu terlahir di negara yang sedang berperang. Ya kan, itu kan ya udah gitu loh. Atau ya, tapi pada poinnya kebanyakan situasi yang kita hadapi kalau lu runutin ya, adalah hasil dari keputusan yang kita buat setiap hari. Jadi kalau lo saat ini merasa gak bahagia, apa yang akan lo lakukan? Karena ingat keputusan lo hari ini akan mempengaruhi hidup lo di masa depan. Jadi buat lo yang sekarang lagi mungkin merasa kecewa, merasa gak diperlakukan adil sama pasangan, ya itu aja. Coba tanya ke diri sendiri, apa langkah nyata yang lo mau ambil untuk merubah keadaan ini? Karena diam aja gak bakalan bikin masalah selesai. Kalau mau hubungan membaik, mulai dari diri sendiri juga, refleksi, apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita. Lalu komunikasi, apa yang sebenarnya lo butuhkan dari pasangan. Kemudian action, ambil langkah yang berani gitu loh, untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Karena ingat ya, Tuhan tuh kasih kita akal, hati, dan kehendak bebas untuk bikin keputusan. Gunakanlah itu dengan bijak. Jangan cuma berharap pasangan berubah, tapi kamu juga harus jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Karena kalau kita berubah, dunia di sekitar kita pun akan ikut berubah. Kita kan memancarkan energi yang ya tarik-menarik lah. Kayak hukum law of attraction juga. Gitu. Oke. Paling itu dulu live-nya. Nanti setelah ini gue akan buka tanya jawab, tapi gue akan tanya jawab di live selanjutnya biar ini disimpannya tuh enak gitu ya, biar nggak kepanjangan. Oke, see you di question and answer.